Kalian tahu nggak sih dengan Menteri Keuangan Indonesia yang baru? Ya, yang dipimpin oleh Bapak Purwaya Yudi Sadio. Beliau ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus keuangan negara loh. Sebelum beliau menjabat di Kementerian Keuangan, beliau adalah Ketua Dewan Demisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di tahun 2020. Tak hanya itu, beliau adalah jurusan Teknik Elektro ITB atau Institut Teknologi Bandung, dan beliau juga mengambil gelar Magister of Science atau IMC dan juga gelar doktor di bidang ilmu ekonomi, tepatnya di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Hai, namaku Aura Zahra dengan NIM 2402-134002. Aku dari kelas A dengan Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, pada awal beliau menjabat, tepatnya di tanggal 23 September tahun 2025, beliau mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapat dan belanja negara yang sering disebut dengan APBN tahun 2026 menjadi undang-undang. Nah, rancangan APBN tahun 2026 ini memiliki visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan juga sejahtera. Hanya itu, pemerintah juga berkomitmen agar instrumen fiskal tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab dinamika global dan juga aspirasi masyarakat. Yang dimana adanya perbaikan iklim investasi ini harus sinergis untuk menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh 8% dalam jangka waktu menengah dan tumbuh ke 6% dalam waktu yang tidak lama. Dan APBN tahun 2026 ini menegaskan bahwasannya akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Adapun tepatnya di tanggal 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG menyentuh di angka Rp8.000. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah. Beliau menyampaikan pada saat sidang Kabinet Paripurna tahun 2025. Nah, adapun terdapat teori kepemimpinan dan pimpinan Islam oleh Dr. Vivi Hasmawati, SE-MSI, dalam kepemimpinan dan pemimpin Islam. Bahwasanya pemimpin itu harus memiliki sifat umarah atau ulul amri, yang dimana beliau harus amanah dalam mengurus rakyat dan juga memiliki sifat kadibul ummah atau menjadi pelayan umat. Yang dimana Pak Purbaya ditugaskan untuk mengurus keuangan di Indonesia, meningkat perekonomian negara, dan juga bertanggung jawab atas tugas yang diberi. Beliau juga menegaskan bahwasannya pentingnya strategi pembangunan berbasis Sumitro Komis dengan 3 pilar utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga stabilitas nasional yang dinamis. Nah, beliau juga menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas Expo CVO dan turunannya pada industri kelapa sawit di tahun 2022. Beliau ditugaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkannya ke dalam kas negara di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Dengan naiknya IHSG di angka Rp8.000, ini adalah menjadi hal utama dalam memajukan perekonomian negara. Nah, saya melihat bahwasanya Pak Purbaya ini berencana ingin menaikkan harga saham menjadi angka Rp9.000 di akhir tahun ini loh. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. Menurut data per hari ini, tepatnya di tanggal 4 Desember tahun 2025, harga saham naik dalam Rp8.604.
yang dimana mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Apakah Pak Purbaya mampu menyentuh angka Rp9.000 di akhir tahun ini? Bagi saya itulah hal yang sangat mungkin. Nah, yang berarti beliau ini memiliki sifat ulul amri dan juga kadibul umma loh. Yang dimana beliau amanah dalam tugasnya, yaitu memperbaiki perekonomian Indonesia dan juga kadibul umma, yang dimana ia mengayomi masyarakat dengan memberikan kinerja yang baik dalam tugasnya. Nah, adapun kriteria pimpinan Islam. Hanya itu, beliau juga disukai oleh banyak masyarakat dan juga mampu beradaptasi, terutama di kalangan anak muda. Karena beliau pernah ditanya, balik ke umur 17 atau 18 tahun, apa yang akan Bapak lakukan dengan pengetahuan yang sama seperti pengetahuan yang Bapak miliki sekarang dalam hal investasi dan tabungan? Kayak apa yang harus langsung aku lakukan? No gimmick-gimmick, langsung saat itu juga. Yang pertama-tama, kalau saya punya uang, balik lagi 17 tahun ya, saya pasti beli Bitcoin. yang dimana Bitcoin itu merupakan mata uang digital yang sering digunakan untuk investasi maupun trading. Bitcoin juga bersifat universal dan banyak orang yang berinvestasi di situ karena Bitcoin akan naik seiring berjalannya waktu dan worth it banget loh untuk ditabung. Tak hanya orang dewasa, banyak juga di kalangan anak muda untuk menabung Bitcoin dan juga hingga orang tua. Nah, beliau juga dapat bekerja sama dengan atasan maupun bawahan juga loh. Lihat video ini. Nah, di situ terlihat bahwasannya Pak Purbaya menuju gedung Kejaksaan Agung dalam pertemuannya bersama Pak Presiden Prabowo Subianto di acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada industri kelapa sawit. Ia telat karena beliau sebelumnya menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri. Di situ terlihat bahwasannya Pak Purbaya dan sejumlah stafnya berlari kecil-kecilan menuju gedung Kejaksaan Agung, yang dimana beliau telah ditunggu langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga lainnya. Ada juga pada saat Pak Purbaya naik motor moge, di mana motor itu adalah kendaraan pengawalan di kementeriannya. Nah, hal itu tentu saja membuat netizen berkomentar atas kelakuan lucu Pak Purbaya. Nah, ada juga nih, beliau keciduk lagi makan di kantin bersama para stafnya DJV. Beliau mengatakan bahwasannya biar UMKM Indonesia itu maju. Nah, ada juga pada saat Pak Purbaya ingin berbicara, tapi beliau bertanya dulu kepada stafnya. Pak Purbaya. Kalau aku jadi stafnya, udah bingung sih. Dan beliau juga ada menegur para stafnya, gara-gara dokumen belum diupload ke website. Oke, mungkin ntar diupload lagi. Lu takut diprotes lu? Oh, lu ada angka yang disembunyiin. Keluarin lagi di-upload di ini biar mereka bisa ini. Rasio utang ke PDB 39%. Di websitenya Pak Minto. Enggak. 3% PDB. Nanti kita upload lagi deh biar clear. Biar Anda bisa marah-marahin saya kalau utangnya kegedean. Nanti saya marahin dia. Tapi enggak, itu memang perlu diketahui publik supaya kita lebih transparan. Nah, di mana hal ini dapat menjadi musyawarah, dapat bekerja sama bersama staf dalam beberapa sidang yang dihadirinya. Hal ini membuat para staf senang dan nyaman ketika bekerja dengan Pak Purbaya. Tak hanya itu, Pak Purbaya juga tegas, yang di mana ia memerintahkan kepada para stafnya agar
pekerjaan yang ia beri langsung dikerjakan. Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya? Oh insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank. Dan beliau juga seorang muslim yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hak sesama muslim dan juga tolong-menolong serta memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Terlihat video bahwasanya ia menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, dengan kelakuan kocak Pak Purbaya tapi tegas membuat para staf merasa memiliki pemimpin yang mengayomi dan juga mencintai, yang dimana mendapat pekerjaan yang bermanfaat serta terhormat membuat Pak Purbaya dianggap sebagai keluarga oleh para stafnya. Pak Purbaya juga memiliki sifat sidik atau jujur dan benar, amanah atau bertanggung jawab, tabrik atau menyampaikan amanah, serta fatonah yaitu intelek dan berpikiran maju. Pertama, ia berjujur dalam menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia dengan cara memberikan data. Kedua, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti menaikkan harga IHSG menjadi faktor utama dalam proses peningkatan perekonomian di Indonesia. Ia juga menyampaikan amanah pada saat membahas anggaran-anggaran yang tidak terserap di rekening pemerintah. Ia bagikan ke masyarakat melalui subsidi. Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Dan juga ia berpikiran maju dan melek atas pentingnya investasi di masa depan untuk mewujudkan perekonomian yang selaras. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.